Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ya, dari kuliah Device Sistem Komunikasi Digital. Dan kini kita akan membuat presentasi untuk tugas ya. Untuk tugas yang kami ini punya judul yaitu Adjustable Bandpass Filter. Nah, seperti ini. Bersama saya Ramdan, Saya Diki. dan mari kita masuk ke materinya. Oke, jadi ini dia bandpass filter oleh Diki Adisatria 1904577, juga Muhammad Ramdan 1904637. Ya, kami ini kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Teknik Elektro. Oke, mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu ya, kenapa kita mengangkat judul Adjustable Bandpass Filter? Well, sebenarnya pernah kepikiran gak sih kalau kita bikin filter itu kita bisa diatur sendiri ketika udah jadi? Karena yang ada zaman sekarang itu, filter itu kita ditentukan dulu mau kayak gimana, baru dibikin. Nah, ide kita adalah gimana kalau kita bikin filter yang bisa di-adjust gitu. Jadi supaya lebih enak, bisa dipakai berkali-kali dan di berbagai macam kondisi. Nah, tapi sebelum itu mari kita bahas dulu tentang teori dasar. Jadi inilah dia teori dasar kita. Dimulai dengan bandpass filter konvensional, yang mana kita ketahui bahwa bandpass filter konvensional itu adalah penggabungan dari LPF atau low pass filter dengan HPF atau high pass filter, yang mana ini akan memfilter suatu rentang tertentu di sebuah frekuensi, sehingga bagian bawah dan bagian atas yang telah ditentukan akan terpotong. Ini berfungsi sebagai filter yang nanti akan digunakan misalkan dalam telekomunikasi untuk mengirim sinyal Telkomsel misalkan. Selanjutnya ada rangkaian RC bandpass filter. Nah, bandpass filter ini disusun oleh rangkaian R dan C atau resistor dan kapasitor. Nah, tetapi karena ini juga menggunakan HPF, artinya selain R dan C ada juga komponen L atau induktor. Nah, lalu kita harus tahu juga terkait filter Butterworth. Nah, jadi filter Butterworth itu adalah jenis filter yang dia tidak mengalami ripple atau tidak mengalami bergerigi gitu. Kalau nanti kita lihat gambarnya tuh seperti itu. Tuh dia nggak akan bergerigi gitulah pokoknya. Nah, lalu dari mana ide kita muncul untuk bikin adjustable bandpass filter gitu? Ya, simple sebenarnya. Kita mau bikin filter di mana kita bikin produk yang bisa diatur nantinya. Jadi kalau misalkan nih contoh nih ya. Ada bandpass filter yang dia tuh akan ngefilter 10 sampai 20 MHz. Nah, yang ada sekarang dia itu nggak bisa diubah-ubah. Jadi ya udah tok 10 sampai 20. Kalau mau diubah ya bikin baru dan itu ribet. Dan bikinnya susah juga dan biayanya juga mahal gitu. Nah, gimana kalau misalkan si 10 itu kita bisa turunin jadi 5 sampai 20 atau misalkan 5 sampai 40. Nah, apakah itu bisa dilakukan? Nah, kita akan cari tahu ya guys ya di dalam sini. Nah, kenapa kita bisa berpikiran seperti itu? Nah, karena rangkaian bandpass filter ini dia biasanya make komponen pasif yang mana RC dan L atau resistor, kapasitor, dan juga induktor. Nah, sedangkan masing-masing komponen itu ada versi variabelnya. Yang mana kalau kita kuliah ya, kita bakal mendapati dosen itu bakal ngajarin kita untuk bikin simulasi pakai komponen pasif. Kenapa nggak pakai komponen variabel? Itu masih menjadi pertanyaan. Nah, oleh karena itu kita akan mencoba di sini nih, apakah itu benar-benar bisa atau enggak. Nah, selanjutnya desain dan implementasi ini terkait dengan gimana sih kita ngedesainan dan juga mengimplementasikannya gitu. Nah,
Nah, lalu kita nih kinerjanya tuh sebenarnya dari mana sih? Apakah ini tuh dikatakan berhasil atau enggak? Nah, kita bakal lihat nih apakah dia beneran bisa diturunin, apakah dia beneran bisa dinaikin si rentangnya misalkan atau gimana-gimananya. Nah, kita bakal cari tahu nih ya di sini. Oke, karena ini penelitian ya, jadi kita harus punya yang namanya metodologi penelitian. Biar apa? Biar sesuai sama kaidah UPI. Gitu sih sebenarnya. Yang pertama ada studi literatur, yang mana sudah kita lakukan studi literatur. Kita baca-baca jurnal terkait, atau baca-baca juga referensi gimana caranya bikin LPF, cara bikin HPF, cara bikin BPF pada akhirnya kan. Juga teori-teori yang berkaitan. Nah, terus ada rancangan rangkaian, kita mau bikinnya kayak gimana sih dari metodologi sebelum kita bener-bener ngerangkai gitu. Terus kita akan mengimplementasikan si prototipe itu. Dari rangkaian itu kita akan coba buat simulasinya supaya kita tahu nih apakah dia bener-bener jalan atau enggak. Nah, setelah jalan kita uji nih, dia beneran nih berhasil nggak. Kalau kita naikin nilainya bisa nggak, kalau kita turunin bisa nggak. Nah, lalu kita evaluasi nih ada yang salah atau enggak nih kira-kira. Nah, setelah itu kita akan analisis dan akan kita bahas nih apa hasil dari penelitian ini. Nah, selanjutnya mungkin terakhir kita akan ada kesimpulan ya. Biasalah, supaya lengkap aja gitu strukturnya. Di sini. Oke, sebagai informasi nih ya. Di sini tuh kita akan menggunakan apa namanya? Studi kasus ya. Studi kasus di mana kita akan menyelesaikan kasus ini. Nah, oke, kira-kira tuh gimana ya cara nyelesainnya? Nah, kita tentukan dulu. Ternyata setelah kita analisis, dia ini adalah filter dengan respon Chebyshev gitu, yang mana dia adalah filter Butterworth. Jadi dia nggak ada yang namanya ripple, nggak akan ada grunyel-grunyelnya gitu di atasnya. Nah, terus frekuensi tengahnya itu adalah 2,449 MHz atau bisa bilang segitulah 2,4 gitu. Lalu bandwidth-nya itu adalah 2,5 MHz. Yang mana bandwidth itu adalah dari bawah ke atas itu tuh berapa gitu. Ini kan di bawahnya 1,5, atasnya 4, berarti jaraknya adalah 2,5. Itu adalah bandwidth. Nah, dan ketika kita lihat rasionya itu adalah 2. Lalu ketika kita menggunakan grafik normalisasi ini ya, dia tuh dapat nilai order sama dengan 5 gitu ya. Nah, ini nih yang namanya grafik normalisasi. Bang, ini kalau ditanya dari mana ini dapat grafik normalisasi? Ya dari referensi sebelumnya. Orang udah bikin, jadi kita nggak akan bikin lagi. Nah, kita dapat 5 nih N-nya. Yang artinya kita harus merujuk kepada tabel ini, tabel untuk menentukan komponennya. Dia karena N-nya itu 5, berarti kita ngambilnya yang baris C05. Yang mana nah itu adalah nilai-nilai komponen yang ternormalisasi gitu ya. Itu kan masih 1,0, 2, 1, nah itu nanti kita kalikan dengan suatu konstanta tertentu. Ini belum kelar nih sampai sini nih ya. Nah, selanjutnya tuh kita akan mendapatkan nilai kapasitor ternormalisasi ya. Kan tadi masih kayak gini nih. Nah, masih 1,0, 2,1, 1,09. Nah, itu tuh akhirnya bakal kita kaliin dengan Cn sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 9 itu untuk kapasitor. Untuk induktor kita akan kalikan dengan 3,183 kali 10 pangkat min 6. Nah, sehingga nih rangkaiannya itu bakal jadi seperti ini nih ya. Ini yang atas itu adalah rangkaian yang ternormalisasi gitu ya. Jadi angka itu 1,1 gitu ya. Yang bawahnya ini udah terdenormalisasi, udah dibalikin lagi gitu ya. Jadi nih resisornya jadi 50. Ini jadi normal ya angka-angkanya, jadi udah sesuai gitu ya sama kapasitor atau induktor yang ada di pasaran. Nah, selanjutnya kita ngapain lagi? Nah, kalau yang ini tuh adalah
rangkaian untuk LPF. Karena kita kalau mau bikin HPF, bikin BPF ataupun yang lain itu awalnya dari LPF. Yang kemudian kita akan transformasi LPF ini ke dalam BPF. Caranya gimana? Kita pakai tabel transformasi. Nah, kalau C atau kapasitor ketika ditransformasi ke bandpass filter ya akan jadi seperti ini, akan jadi rangkaian paralel kapasitor pengganti dan induktor pengganti ya dengan rumus seperti ini. Nah, ini rumusnya ada nih ya. Nah, terus kalau induktor jadi seri, rumusnya kayak gini. Dan kemudian kalau ada bentuk yang lain, nah itu ada rumusnya juga. Nah, setelah kita masukkan dengan angka-angka tadi ini ya, kita akan dapat bahwa nilai-nilainya itu segini. Yang mana kalau kita lihat, kalau kita jadikan sebagai rangkaian, dia akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah rangkaian secara teori gitu ya. Nah, sampai sini berarti kita selesai nih dengan teori. Kita udah dapat jawabannya nih. Nah, selanjutnya kita akan coba nih simulasikan. Nah, di sini tuh kita menggunakan software multisim. Correct. Ya. Dengan software ini kita bisa mencoba rangkaian tadi. Bedanya, nah kalau teman-teman sadar, teman-teman teliti, di sini itu kita menggunakan komponen biasa ya, kapasitor sama induktornya yang biasa. Tapi ketika di rangkaian ini kita menggunakan komponen variabel. Nah, ini ada resistor variabel, kapasitor variabel, dan juga induktor variabel. Jadi semuanya variabel ya. Jadi supaya kita bisa diatur nantinya. Nah, pada kondisi awal ini kita ngetes dia di 100% yang artinya sama persis seperti yang di sini nilainya. Karena 100% kan dipakainya. Nah, dengan 100% ini kita dapat hasil bawahnya itu 1,473, atasnya itu 3,781, yang mana itu hampir mirip dengan 1,5 dan 4. Yang mana bisa kita bilang ya ini cukup sama gitu ya. Karena mungkin ini pun nggak pas di titiknya gitu ya. Oh ya, sebagai informasi kita ngambilnya cut off-nya itu di minus 3 dB. Ya, ini kan kita lihat nih, ini minus 2,9, ini minus 2,9. Nah, kira-kira nih ya, apa yang akan terjadi kalau kita turunkan ke 50%? Nah, ternyata setelah kita turunkan ke 50%, yang bawah yang tadinya 1,5 dia berubah jadi 3 atau 2,9. Lalu yang atasnya dia naik, yang tadinya dari 4 dia naik menjadi 8. Berarti kan bandwidthnya atau jaraknya dari 3 ke 8 itu adalah 5. Berarti dia naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kan 1,5 sampai 4. Bandwidthnya 2,5. Naik 2 kali lipat jadi 3 ke 8, bandwidthnya 5 MHz. Nah, gimana kalau kita turunin lagi persentasenya? Tadi 50%, kita sekarang pakai 25%. Nah, ternyata dia naik 4 kali lipat. Yang awalnya 1,5 jadi 6, yang awalnya 4 jadi 16, yang awalnya bandwidthnya 2,5 MHz menjadi 10. Tuh. Jadi dari sini mulai kelihatan nih, kalau misalkan kita ganti-ganti nilai si komponennya itu bakal berubah juga. Batas bawah sama batas atasnya. Nah, tapi di sini kita ada trade off nih ya. Kalau kita lihat di grafiknya putus, yang artinya sinyalnya mungkin hilang gitu ya. Tapi itu pun nggak akan masalah. Kenapa? Karena ya orang itu emang pengen kita cut kan ya, kita nggak akan make. Jadi walaupun hilang ya udah, emang seharusnya hilang. Itu. Ya. Nah, ini seperti yang kita tadi bicarakan gitu ya. Ketika kita 100%, kita dapat nilainya segini, dan ketika 50% naik 2 kali lipat. Dan ketika 25% dia naik 4 kali lipat. Yang artinya dari sini kita dapat suatu persamaan K1X1 sama dengan K2X2, yang mana K itu adalah persentase yang kita pakai, misalkan 100%. Terus yang X nya itu adalah komponennya, maksudnya tuh atributnya gitu.
atribut lower cutoff, upper cutoff, atau bandwidth. Nah, jadi kalau misalkan K-nya naik, K-nya misalkan turun setengahnya, maka atributnya akan naik 2 kali lipat. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, kalau kita mengubah nilai dari komponennya, maka spesifikasinya pun dia akan ikut berubah. Yang artinya itu sangat memungkinkan untuk kita membuat bandpass filter yang bisa diedit nantinya, atau yang kita sebut adjustable bandpass filter, kayak gitu. Keren gak? Yeah. Oke, sampai di sini teman-teman, dan kita sampai ke kesimpulan. Jadi setelah kita lihat dan setelah kita lakukan penelitian, ternyata sangat mungkin untuk kita membuat bandpass filter yang bisa diedit, yang bisa diubah spesifikasinya, atau yang kita sebut adjustable bandpass filter. Namun pada penelitian ini masih dengan studi kasus yang sangat sederhana, yang mana kita hanya bisa menaikkan bandwidth dan juga atribut lainnya. Tetapi kita belum coba untuk menurunkan misalkan menurunkan lower cutoff dan menaikkan upper cutoff. Apakah itu mungkin dilakukan? Dengan ini kita bisa katakan itu mungkin, tetapi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait ini. Maka itulah adjustable bandpass filter dari kami. Kembali ke sini. Ramdan, saya juga Satria Muhammad. ulang.